Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya amma ba'd. Kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, kaum muslimin, muslimat dimanapun anda sekalian berada. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibbal Hikmah, karya dari Syekh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, halaman 93. Qala al-Malik rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu rabi' watis una, bab yang ke-94 itu fi ilajil jawab wa waj'ihi, tata cara pengobatan, ngobati perut, wa asyaratu ababin, dan ini ada 10 bab untuk masalah yang berkaitan dengan ramuan atau obat-obatan. Saya tinggal ya untuk penulisan ini yang saya bahas. Ilajul batni wa auji iha, jadi tata cara untuk mengobati perut ya dan sakitnya, maka tata caranya yuktabu alam nasroh, jadi anda tulis surat al-insyirah, yang dikehendaki adalah alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wisrokal ladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ditulis fi ja'batin, di dalam wadah atau piring. Kemudian setelah alam nasrohnya ditulis sampai selesai, anda lebur menggunakan air. Wataski halil alil, kemudian untuk airnya anda minumkan kepada orang yang sakit ya. Bil kamamin wal basbas wahabati halawatin, bisa dicampur dengan gula atau buah-buahan atau dibikin jus, terserah. Yang penting medianya alam nasroh ditulis di piring, kemudian dikasihkan air. Kalau itu anda kerjakan, maka ya bro bismillah ta'ala, orang yang sakit perut itu nanti akan sembuh dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Itu adalah langkah atau tata cara yang pertama. Tata cara yang kedua, sebenarnya ini bukan tata cara yang kedua, tapi saya ambil yang tata cara yang menurut saya itu kita menolak pemahaman dari kaum Salafi Wahabi bahwa menggunakan rajah jimat itu tidak boleh ya dalam pengobatan. Nah, ini faktanya yang mau saya ungkap di sini itu. Saya pengen kasih tahu kepada para muhibbin, para pecinta ilmu hikmah, bahwa dalam pengobatan ternyata Imam Jalaluddin Asyuti sendiri itu menulis rajah azimat buat pengobatan. Ini untuk mematahkan tuduhan mereka ya. Orang tahu siapa itu Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Beliau itu adalah seorang ulama yang ahli tasawuf, yang wirai. Beliau ini adalah orang yang ahli tafsir, ahli ilmu hadis dan ilmu fikih. Beliau ini tabakhur ilmunya ya. Jadi masalah tafsir sendiri ada tafsir Jalalain. Itu karya dari yang separuhnya itu adalah karya dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Nah, ini yang saya inginkan itu bahwasanya para muhibbin itu tahu bahwasanya ulama sekaliber Imam Asyuti, Imam Jalaluddin Asyuti juga itu berkecimpung dengan masalah wifik atau tulisan rajah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi pesan saya bisa tersalurkan bahwasanya untuk mengrot pemahaman Wahabi, pemahaman Salafi yang anti jimat. Nah, ini ulama sekaliber Al-Imam Jalaluddin Asyuti kalau tahu bahwa jimat raja itu menyebabkan kesyirikan, pastinya beliau akan hindari.
toh ternyata beliau masih saja menggunakan rajah azimat buat pengobatan, ya. Ilajun liwat batni, jadi tata cara mengobati sakit perut. Yungkosu al khotam asalas fil ardi, jadi Anda tulis khotam musalas, ini bukan salas ya, tapi musalas, yang dikehendaki adalah musalas Imam Al-Ghazali. Jadi ditulis, diukir khotam ini, khotam musalas Al-Ghazali, penulisannya fil ardi, di bumi. Jadi ditulis di tanah, bihola latin atau biibrotin, bisa menggunakan paku, bisa menggunakan jarum. Watado'u roksal kholalah, kemudian Anda letakkan kepala besi atau kepala paku tersebut ala awali harfil khotam, diletakkan di awal huruf khotam, yaitu huruf ba, ya, karena kita tahu bahwa musalas Al-Ghazali itu rangkaiannya adalah batodin, ya, hajin, wahin. Jadi kita letakkan untuk pakunya atau jarumnya di huruf ba, ya. Kemudian waktu azim alal haruf sab'a marotin, kemudian Anda japa mantrai setiap huruf sebanyak 7 kali. Dijapa mantrai menggunakan apa? Menggunakan surat Al-Fatihah. Jadi setiap huruf di ba todin ini baknya Anda bacakan Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Wasahibul ilat yadahu alal maudi alladhi yuwaji'uhu, dan orang yang Anda ruqyah, maksudnya orang yang si pasien itu tangannya harus memegang tempat di mana dia merasakan sakit. Jadi apakah perut sebelah kiri atau sebelah kanan atau tengah, nah itu tangannya orang yang sakit itu harus diletakkan di situ. Ila antatima asab umarotin, sampai sampurna membaca japa mantranya 7 kali. Jadi bacain aja. Di sini bukan Al-Fatihah, ya. Azimatnya adalah lau anzalna hadal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jadi lau anzalna al-Qur'an ila akhir surat, sampai akhir surat. Saya lupa untuk ayatnya, tapi Anda buka di Google, tulis lau anzalna hadal Qur'an, nanti akan ketemu itu suratnya, ayat berapa, ya, surat apa dan ayatnya berapa, itu nanti akan ketemu. Ketik aja ayat lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin, itu surat apa, ayat yang keberapa, itu nanti akan keluar. Jadi dibacakan azimat ini 7 kali. Wa in hana al wajhu, kalau seandainya sudah enteng sakitnya, jadi udah reda, itu maka tancapkan, ya, tancapkan paku tersebut di huruf ba. Wa ila, kalau seandainya di situ penyakitnya belum sembuh, maka ing taqol ilal harfisani, Anda pindah jarumnya ke huruf yang kedua, kemudian dijapa mantrai menggunakan lau anzalna hadal Qur'an, ya. Itu yang Anda japa mantrai sebanyak 7 kali. Nanti ditanya lagi apakah sudah sembuh. Kalau belum sembuh, pindah lagi di huruf dal, bacakan lau anzalna hadal Qur'an sebanyak 7 kali. Kalau seandainya sudah sembuh, berarti pakunya ini ditancapkan di huruf dal. Kalau enggak, di huruf selanjutnya ila akhiri huruf, sampai ke akhir huruf, yaitu huruf ha, kalau seandainya belum sembuh. Wa anta tu'azim siron wala jahron, Anda menjapa mantra ini bacanya itu pelan aja, maksudnya itu enggak boleh jerit-jerit atau bengok-bengok atau keras-keras. Jadi waya hadil azimat, yang dibaca azimatnya itu yang membacanya pelan, enggak usah harus bengok-bengok atau jerit-jerit, yaitu lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin ila akhir surat, sampai akhirnya surat, ya. Wa hadzal khotam alladzi yunqasu fil ardi bi ra'sil kholalah, dan ini adalah khotam musalas Ghazali yang ditulis
di bumi, ya maksudnya ditulisnya bukan di kertas tapi langsung di tanah menggunakan kepala jarum besar atau dengan menggunakan paku. Jarum besar itu ya paku yang terbuat dari besi. Yang ditulis adalah Batodin ya hajin wahin. Ini Anda tulis di tanah menggunakan jarum besar atau paku, ya. Kemudian tata caranya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Anda sekalian. Sebenarnya ini ada 10 bab, tapi saya cenderung ambil yang ada rajahnya aja. Tujuannya adalah untuk mengrot itu untuk menolak paham Wahabi yang anti tentang rajah azimat buat pengobatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.